Studi kasus tentang Partai Politik PDIP di Kabupaten Sintang, mata kuliah kewarganegaraan. Latar belakang, pendidikan politik seharusnya memberikan pencerahan kepada seluruh kader, pengurus, simpatisan, dan masyarakat luas, supaya setiap warga negara dapat berpartisipasi dengan sukarela dan penuh tanggung jawab pada bidang politik dan pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan sejahtera dalam berbagai bidang kehidupan. Partai politik semestinya mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik kepada seluruh kader, pengurus, simpatisan, dan masyarakat luas supaya seluruh warga negara dapat melek politik dan menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Dan dalam hal seperti ini, mestinya pendidikan politik memberikan pencerahan kepada seluruh kader dan pengurus partai supaya ke depan segala perilaku politik wakil rakyat bisa memihak seluruh kepentingan publik. Hasil dan pembahasan. Hasil 1. Deskripsi tentang keberadaan PDI Perjuangan di Kabupaten Sintang. Secara umum, keberadaan PDI Perjuangan di Kabupaten Sintang dapat ditelusuri mulai dari fusi 5 partai ke dalam kelompok nasionalis pada tahun 1970, yang kemudian pada tahun 1973 berubah nama menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Namun, selama masa pemerintahan Presiden Soeharto, partai ini tidak menampakkan riak yang berarti sebab setiap kali pelaksanaan pemilu selalu kalah suara dengan Golkar. Baru pada tahun 1999, partai ini mulai muncul ke permukaan setelah lengsernya Presiden Soeharto. Adapun yang menyebabkan PDI Perjuangan bisa terus berkembang di Kabupaten Sintang adalah partai ini berasaskan Pancasila, nasionalis, serta adanya tokoh Soekarno sebagai salah satu unsur penting bagi terbentuknya partai ini. Di samping itu, juga partai ini merupakan fusi dari 5 partai, yakni PNI, Partai Katolik, Parkindo, IPKI, dan Murba. Sedangkan di Kabupaten Sintang sampai saat ini mayoritas tokoh PDI Perjuangan merupakan orang-orang Dayak yang beragama Katolik maupun Protestan. Oleh karenanya, ikatan agama, suku keluarga, serta putra daerah masih terasa sangat kental dalam masyarakat. Pendidikan politik PDI Perjuangan di Kabupaten Sintang. Landasan yuridis bagi PDI Perjuangan untuk melaksanakan pendidikan politik kepada pengurus, kader, simpatisan, serta masyarakat luas tercantum dalam Anggaran Dasar pada pasal 8 ayat 2 yang menyatakan bahwa fungsi partai adalah mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dalam anggaran rumah tangga partai, khususnya pasal 2 ayat 8, dikatakan bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai membina, melatih, dan mendidik anggota partai di wilayahnya. Lebih lanjut dikatakan dalam pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, pendidikan dan pelatihan kader partai dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan untuk menyiapkan kader dalam melaksanakan tugas-tugas partai. Salah satu bukti pendidikan politik yang dilaksanakan oleh PDI Perjuangan sudah berjalan adalah bahwa pada pemilu tahun 2014 yang lalu partai ini berhasil keluar sebagai pemenang pemilu legislatif dan eksekutif. Di sisi lain, ada juga masyarakat yang secara terang-terangan mengakui sebagai pengurus PDI Perjuangan yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota. Hal tersebut yang disinyalir sebagai bentuk keberhasilan pendidikan politik yang telah dilaksanakan oleh PDI Perjuangan selama ini. Secara umum, materi yang diberikan kepada pengurus, kader, simpatisan, serta masyarakat luas berupa 1. Outbound 2. Ideologi partai 3. Sejarah perjuangan pergerakan Indonesia dan perkembangan dunia 4. Sejarah perjuangan kepartaian di Indonesia. 3. Bentuk program pendidikan politik yang dilakukan PDIP di Kabupaten Sintang. Dalam melaksanakan rutinitas sehari-hari, setiap partai politik mempunyai agenda yang telah disusun bersama, di mana bentuk kegiatan tersebut berasal dari hasil kesepakatan bersama.
Namun, walaupun demikian, dapat pula dikembangkan oleh masing-masing kader partai yang disesuaikan dengan daerah pemilihannya masing-masing. Adapun bentuk program pendidikan politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan di Kabupaten Sintang menurut CE, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sintang, diantaranya musyawarah, rapat kerja partai, memberikan pelatihan kepada kepala sekolah, SD sampai SMA, dan melibatkan mahasiswa atau perguruan tinggi. Menurut TM, Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sintang, bentuk pendidikan politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan di Kabupaten Sintang diantaranya mengadakan pelatihan kepada pengurus kader, simpatisan, dan masyarakat luas melalui sekolah partai, terutama yang berkaitan dengan AD/ART. Menurut AG, Bendahara PDI Perjuangan Kabupaten Sintang, bentuk pendidikan politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan di Kabupaten Sintang diantaranya mengadakan pertemuan dengan kader partai dari tingkat kabupaten sampai desa dan memberikan pelatihan atau pengarahan kepada masyarakat berkaitan dengan visi dan misi partai. Sedangkan menurut MA, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sintang, bentuk pendidikan politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan diantaranya bahwa pendidikan politik secara khusus tidak ada. Hanya saja di dalam organisasi PDI Perjuangan, pendidikan politiknya dilaksanakan sesuai dengan ADRT dan program partai. 4. Proses pendidikan politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan di Kabupaten Sintang. Pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan di Kabupaten Sintang ketika menjelang pemilu, pada saat ulang tahun partai, dan pada saat anggota dewan reses. Namun, intinya pelaksanaan pendidikan politik tersebut disesuaikan dengan jadwal partai dan biasanya setiap tahun pasti dilaksanakan serta yang lebih intensif menjelang pemilu. Adapun pelaksanaan atau proses pendidikan politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan di Kabupaten Sintang, menurut CE, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sintang, ketika pendidikan politik semakin intensif dilaksanakan menjelang pemilu setiap 5 tahun sekali, pembinaan terhadap pengurus, kader, serta simpatisan juga terus dilaksanakan setiap tahun serta pada saat event-event tertentu. Lima, karakter bertanggung jawab yang ingin dibentuk oleh PDI Perjuangan melalui pendidikan politik di Kabupaten Sintang. Menurut TM, Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sintang, karakter bertanggung jawab yang ingin dibentuk oleh PDI Perjuangan melalui pendidikan politik diantaranya ketika pelaksanaan pemilu, masyarakat harus benar-benar memilih wakilnya yang bisa dipercaya, yang tidak menghambur-hamburkan uang. Sebab, besar kemungkinan apabila anggota dewan yang menang hanya mengandalkan uang, tidak akan bisa berbuat banyak terhadap pembangunan di masyarakat. Karena suara masyarakat bisa dibeli, untuk itu mulai sekarang dan secara perlahan kebiasaan masyarakat yang cenderung mengarah pada politik uang harus ditekan sedemikian rupa supaya prinsip demokrasi di Indonesia dan di kota Sintang bisa tercapai. Berikut ini kendala yang dihadapi oleh PDI Perjuangan dalam memberikan pendidikan politik di Kabupaten Sintang serta upaya yang dilakukan guna mengatasi kendala tersebut. Kemudian pembahasan bentuk program pendidikan politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan di Kabupaten Sintang dan implementasinya di masyarakat. Adapun bentuk pendidikan politik yang dilaksanakan oleh PDI Perjuangan di Kabupaten Sintang dalam rangka membentuk karakter bertanggung jawab warga negara. Di antaranya seminar, diklat, diskusi politik, dan rapat partai. Hal tersebut bertujuan untuk membentuk karakter kader
maupun pengurus supaya ke depan dapat berkontribusi terhadap pembangunan terutama di Sintang. Tujuan lainnya adalah supaya kader partai ini dapat menghindari politik uang dan pelaksanaan pemilu. Ini dimaksudkan supaya kader partai bisa mendidik masyarakat sebagai konstituen untuk tidak mengandalkan politik uang. Kader partai harus memberikan pendidikan politik kepada seluruh masyarakat, terutama di daerah pemilihannya masing-masing, supaya dengan demikian demokrasi bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kesimpulan, partai politik merupakan lembaga politik tempat warga negara menyalurkan berbagai aspirasi politiknya guna turut serta membangun negara menuju masyarakat yang adil dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dalam skala bidang kehidupan. Terbukanya kebebasan dalam perpolitikan membawa implikasi yang ditandai dengan munculnya berbagai jenis partai politik di tanah air. Dari dua partai politik, PDI dan PPP, dan satu golongan karya, Golkar, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, kini setelah masa reformasi, jumlah partai politik tidak stabil. PDI Perjuangan sebagai salah satu partai senior dalam percaturan perpolitikan di Indonesia, telah banyak mengalami hambatan dan juga rintangan sesuai dengan dinamika suhu perpolitikan yang sedang bergulir, mulai dari proses penggabungan, fusi 5 partai yakni Partai Katolik, Parkindo, PNI, Murba, dan IPKI pada tahun 1970 yang disebut dengan kelompok nasionalis. Barulah kelompok nasionalis ini berubah dengan nama Partai Demokrasi Indonesia atau yang disebut dengan PDI, dan pada tahun 1999 berdasarkan hasil Munas 4 di Bali berubah nama lagi menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau disebut dengan PDI Perjuangan sampai sekarang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sampai jumpa.